Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sastra Negara dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi kelas J. Statika. Nah, yang pertama itu ada pengertian statika. Nah, pada mulanya statika diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Nah, secara etimologi kata statika itu berasal dari kata status bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state. Nah, bahasa Inggris. Nah, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulainya kata statika itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau bisa dibilang itu data. Nah, baik yang terwujud angka data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka data kuantitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya arti kata statika hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Kemudian dalam kamus ilmiah populer kata statika itu berarti tabel grafik datar informasi angka-angka informasi, sedangkan kata statika berarti ilmu pengumpulan analisis dan klasifikasi data angka berbagai dasar-dasar untuk induksi. Nah, jadi statika itu merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan keadaan yang tidak menentu. Kemudian yang kedua itu ada secara perkembangan statika. Nah, peluang yang merupakan dasar dari teori statika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan itu sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sejarah Islam. Nah, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Nah, begitu dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang telahan ini berkembang. Konsep statika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang telah dalam suatu populasi tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statika. Nah, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statika ini. Nah, bahasa itu merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan berpikir tersebut kepada orang lain. Nah, kemudian yang keempat itu ada tujuan pengumpulan data statika. Nah, tujuan dari pengumpulan data statika itu dapat dibagi ke dalam dua golongan besar yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua tujuan sebenarnya itu tidak mempunyai perbedaan yang hakikat, karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. Kemudian yang kelima itu ada statika dan cara berpikir induktif. Nah, ini itu ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat membantu panca indera tersebut. Kemudian yang keenam itu peranan statika dalam tahap metode keilmuan statika. Bukan merupakan sangkumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan itu merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan.
Nah, kemudian yang ketujuh itu ada penerapan statika, metode statika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Nah, salah satu unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan itu dalam keadaan yang tidak tentu. Kemudian ada logika. Nah, logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat mempertanggungjawabkan. Nah, karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Nah, di sini tuh yang pertama ada aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksanakan untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, dialektis juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kedua itu ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin. Hanyalah menetapkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Kemudian itu ketiga itu ada aturan definisi. Nah, definisi itu secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap sesuatu yang dihendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Nah, dengan kata lain itu menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Nah, definisi mempunyai peranan penting dalam pembahasan yang dikaitkan dengan penjelasan tasawurat dan pembahasan makna lafaz mufaradah. Dan di segi lain terkait dengan pembahasan sedangkan pengertian definisi secara monologi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Penulis memberi pengertian definisi sebagai pengurai makna lafaz kuli karena lafaz juz tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan karakteristik dan konsisten menyertainya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.